Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Surullah dari kelas 12 BDP, kami dari kelompok 4 ya. Di sini kami akan membahas sejarah Kerajaan Kutai atau silsilahnya. Kerajaan Kutai ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India yang sangat baik, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan yang terjadi. Oke, mari kita simak di bawah ini ya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah dipertemukan sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa didefinisikan sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman, Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India sebagai selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India yang begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan di India. Selanjutnya dari prasasti, yaitu diketahui juga nama-nama raja yang memerintah Kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu 20 generasi berikut. Dari 20 generasi tersebut, raja yang dikenal Raja Mulawarman. Namun setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan anaknya Mulawarman. Nah, kita lanjut di masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis pada prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyat, selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintah Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. 1. Aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan tertindik yang banyak. Golongan tertindik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallava. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam dari kelas 12 DP, kami dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dikatakan rekan saya yang dijelaskan rekan saya, itu Fikri. Ya, di sini ada dua aspek politik. Pada masa pemerintah Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam pemimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga direbutkan dengan prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat serta bijaksana.
Serta jelas ini, prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, mempunyai putra yang mansur, bernama Sang Aswarman. Ia seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari. Dengan menemukan keluarga yang sangat mulia, Sang Aswarman memiliki putra liga seperti api yang suci, berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putri ini ialah Sang Mulawarman, raja baik, kuat, dan bijaksana. Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Ketiga, aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencarian utama. Sedangkan lainnya lebih banyak beternak, sapi, dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal ataupun upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. 4. Aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa dengan berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megaletikum. Kemudian terdapat manhir dan batu berundak. Selain itu dapat prasasti Yupa menyebutkan tempat yang suci bernama Waprekasewara, tempat permujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu siswa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dengan aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai Barat mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Yang tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan ini runtuh pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia. Telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anu Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kutai. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Nagara Kartanegara pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut dengan Kutai Martidipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara setelah berakhirnya masa pemerintahan kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman, berdirilah kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini berdiri di Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Namun saat ini letak kerajaan tersebut diketahui hanya tersisa semak belukar dan makam kuno yang dipercaya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanegara disebut juga dalam hikayat Raja-Raja Pasir dan Kitab Paranon. Selain itu, cerita masyarakat tentang kerajaan ini dituangkan dalam buku Silsilah Kutai, yaitu sebuah buku atau kitab dengan bahasa Arab Melayu untuk mengisahkan kehidupan raja-raja pada masa itu. Kisah kerajaan Kutai dimulai dari seorang kepala suku jahitan layar yang memiliki masalah karena belum dikaruniai keturunan setelah lama berumah tangga. Kemudian dia mendapat bola emas secara ajaib yang di dalamnya terdapat anak laki-laki. Lantas itu diberi nama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu yang bersamaan, kepala suku Hulu Dusun juga menemukan seorang anak perempuan yang berada di atas buih Sungai Mahakam. Anak perempuan ini kemudian diberi nama Putri Karang Melenu atau Putri Jujung Bui. Kedua anak tersebut yaitu Aji Batara dan Putri Melenu setelah dewasa menikah dan melahirkan seorang keturunan. Keturunannya ini adalah seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama Aji Paduka Nira. Setelah anaknya lahir, Aji Batara akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah Jawa, yaitu kerajaan Majapahit. Sayangnya karena ditinggal terlalu lama, Putri Melenu tak tahan hidup sendiri sehingga menyeburkan diri ke Sungai Mahakam. Setelah kepulangannya, Aji Batara bersedih
hati mengetahui istrinya yang telah tiada. Akhirnya ia melakukan hal yang sama dengan menceburkan diri ke sungai Mahakam seperti istrinya. Setelah kedua orang tuanya tiada, Aji Padukanira menjadi raja yang sah kedua untuk memimpin kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Padukanira pun akhirnya menikahi seorang putri yang bernama Putri Padukasuri. Dari perkawinannya lahirlah keturunan yang berjumlah 7 orang anak, yaitu diantaranya 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Diketahui bahwa istrinya tersebut merupakan keturunan kerajaan Kutai Martadipura atau Mulawarman yang merupakan anak Raja Guna Pranatungga. Keturunan dari generasi ke-20 setelah menikah, namanya dikenal sebagai Putri Padukasuri. Sedangkan nama aslinya adalah Indra Perwati Dewi. Salah satu tujuan pernikahan ini adalah untuk memperkuat kekuatan politik kerajaan. Namun banyak yang menyimpulkan bahwa pernikahan ini hanya untuk menghindari perselisihan antara kedua kerajaan. Setelah masa kepemimpinannya selesai, kerajaan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Maharaja Sultan. Untuk memperluas ilmu serta kekuasaannya, Maharaja Sultan pergi ke Majapahit untuk menimba pengetahuan setelah kepulangannya dari Majapahit. Maharaja Sultan menikah dengan Aji Padukasari dan dikaruniai anak yang bernama Madrasyah. Tak berlangsung lama, akhirnya kepemimpinan ayah ini diserahkan kepada anak tersebut, yaitu Raja Madrasyah. Pada usia 4 tahun, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu, ia dinobatkan sebagai raja setelah beranjak dewasa. Sebagai pewaris tunggal yang sah, namun Raja Madrasyah tidak dikaruniai keturunan selama masa kepemimpinannya, sehingga ia harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Temanggu Baya-Baya hingga akhirnya kepemimpinannya terus berganti dengan penerus baru. Silsilah Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang memiliki silsilah panjang. Hal ini juga dikarenakan pengembangan dan transisi masa perubahan keyakinan, yaitu Hindu ke Islam. Oleh sebab itu, kerajaan ini juga dikenal dengan kesultanan. Berikut adalah silsilah kepemimpinan kerajaan Kutai Kartanegara yang ada di sebelah saya. Gramet, setelah membaca pembahasan di atas, tentunya kita semakin tahu ya sejarah panjang dari kerajaan Kutai. Seperti yang telah kita baca sebelumnya, Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Letaknya di Kalimantan Timur, dekat dengan Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungga, seorang yang pada awalnya dianggap sebagai kepala suku. Seiring berjalannya waktu, penerus kerajaan Kutai yaitu anak Kudungga yang bernama Aswawarman membentuk sistem kekerajaan di Kutai hingga masa kejayaan Kutai yang dipimpin oleh Raja Mulawarman, salah satu anak dari Aswawarman. Semua kisah serta peninggalan Kutai diceritakan dalam tugu batu yang disebut Prasasti Yupa. Akhirnya Kutai Mulawarman runtuh di tangan Kutai Kartanegara. Sekian dari kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Apa ya? Assalamualaikum.